Halo para manusia yang sedang berhibernasi, dimanapun kalian berada, kumaha mamah di bumi nyangu. Kali ini saya akan membahas film Treasure yang rilis pada tanggal 15 Januari 2015 yang disutradarai oleh Daniel Bremeyer. Saya mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Lebih baik kalian menonton filmnya terlebih dahulu ya. Dan jangan banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang pengantar pesan menggunakan sepeda yang bernama Cam. Saat di perjalanan, Cam mengalami kecelakaan dan menabrak taksi yang mendadak berhenti. Yang ternyata karena ada wanita yang melompat di depan taksi itu. Wanita ini bernama Nikki. Di sini terjadi pandangan pertama. Nikki pun pergi meninggalkan Cam dan film pun dimulai. Saat di tempat kerjanya, Cam diberi bayarannya. Cam pun pergi. Saat hendak berjalan, Cam dipanggil dua orang pria. Ternyata pria itu debt collector yang menagih hutang Cam sebanyak $1.500. Dompet dan cek Cam pun diambil. Cam kesal dan membuang sepedanya. Saat di depan tempat tinggalnya, ada Joey, yaitu anak pemilik kosan. Ia terjatuh dari skateboard. Cam pun menolongnya dan memperbaiki skateboard. Tiba-tiba ibu Joey datang. Cam meminta maaf karena tidak bisa bayar uang sewanya sekarang. Di malam hari, Cam memperbaiki mobilnya dan mobil itu sempat menyala. Saat hendak test ride, mobil itu mati kembali. Di pagi hari, Cam ditelepon rekannya dan memberitahu ada perempuan yang memberi sepeda. Cam pun mencari tahu siapa yang memberi sepeda itu. Cam langsung memakainya. Saat sedang beristirahat, ada Nikki, dan Cam pun mengejarnya. Nikki tetap sambil melakukan aksi parkurnya, dia menaiki kren dan coba menantang Cam untuk mencoba. Saat hendak terus mengikuti Nikki, Cam dikagetkan karena Nikki lompat dari sisi gedung ke sisi lainnya. Tiba-tiba ada sekelompok teman Nikki yang juga mengikutinya. Hendak pulang, Cam dikagetkan karena sepedanya hilang. Dengan sedikit barang yang tersisa, Cam menjualnya untuk membayar kos. Keesokan harinya, Cam coba belajar parkur. Hari demi hari, Cam pun semakin mahir. Saat kembali ke gedung, Cam mencoba mengikuti aksi Nikki. Di situ dia kembali bertemu salah seorang teman Nikki yang memperhatikan Cam belajar dan menawarkan pekerjaan. Ia mengajak untuk bertemu di dermaga besok. Keesokan harinya, setelah Cam menunggu, Cam datang ke dermaga dan berkenalan dengan mereka, yaitu Dylan, Ted, dan Jax. Yang ternyata Nikki adalah adiknya Dylan. Cam pun diajak ke tempat mereka. Mereka berlatih bersama di kapal tua. Saat yang lain berhenti, Cam tidak memperhatikan di depan, dan dia melompat hampir terjatuh. Cam pun berpegangan pada rantai kapal. Cam ditolong seorang pria yang bernama Miller. Di tempat lain, mereka saling bercerita latar belakang dan pekerjaan. Saat hendak pulang, sialnya Cam teringat sudah waktunya membayar hutang. Ia pun mencari Jerry. Tanpa diduga, sesampainya di kos, Cam dikejutkan karena mobil ayahnya disita untuk membayar sebagian hutangnya. Dan sialnya, Cam diusir dari kosnya saat itu juga. Akhirnya karena Cam bingung, Cam memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya Miller. Saat malam hari, Cam pun diajak Dylan untuk melakukan pekerjaan.
Setelah mereka membereskan pekerjaan dan hendak pergi, tiba-tiba ada seorang menembak Dylan dan berusaha mengejar Cam. Ia pun lolos. Cam pun kembali ke mobil untuk memberikan paket. Tadi diduga Cam diinterogasi oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah teman Cam yang berusaha memastikan kalau Cam bisa menjaga rahasianya. Sekarang Cam tinggal di rooftop gedung. Pagi hari dia pergi untuk melakukan pekerjaan bersama Nicky. Dan ganti scene, Miller bagi-bagi cuan hasil gadak. Karena si Cam budak soleh, dia ingat sama hutangnya terdahulu sama Angie, ibu kosan. Di sini kita dijelaskan alasan Cam berhutang pada si dope kolektor. Berganti scene lagi, Cam teringat hutangnya pada si mata elang. Ia pun menyambangi dan bermaksud membayar separuhnya, tapi malah ditenggel. Saat Cam merasakan keperihnya, ada telepon dari teman-temannya yang mengajak joget tok-tok. Terlihat saat Nicky seperti cara birahi, Cam pun datang ikut joget tok-tok. Nicky malah pergi dan Nicky terciduk. Ternyata Nicky cem-ceman Miller. Cam pun ngelegedai. Saat Cam pulang ke rooftop, ternyata Nicky sudah menunggu. Awalnya Cam hare-hare karena merasa dibohongi Nicky yang tidak bilang sejak awal. Nicky pun meminta maaf karena sudah tanggung sang brut. Mereka pun adu jigong. Lanjut kuda-kudaan. Nah, keesokan harinya Cam ke markas. Saat hendak pulang, Cam pun ngopi santuy dengan Dylan. Malamnya mereka melakukan tugas seperti biasa. Saat di rooftop, Nicky mendatangi Cam. Mereka pun curcol karena si Cam budak bucin. Hot Wheel-nya diberikan pada Nicky. Pagi hari, Cam dikejutkan adanya Miller di rooftop. Sedikit berbincang dan Miller mengingatkan akan ada tugas besar esok. Berganti hari, mereka sudah bersiap melakukan tugas mereka yang dimana Nicky tidak ikut. Yang mana Cam pun baru tahu kalau tugas mereka merampok bank. Dengan sedikit keberatan, Cam tetap ikut. Mereka pun beraksi. Saat hendak mengambil uang, Cam dikejutkan karena tidak ada uang yang tersisa. Ternyata mereka telah dijebak oleh gangster lain. Mereka pun melakukan aksi tembak-tembakan dan kejar-kejar. Hingga akhirnya Cam harus melihat Jax tertembak dan mati di hadapannya. Cam pun tertangkap polisi. Di sini kita bisa tahu kalau ternyata Miller adalah polisi korup. Cam pun bebas dibantu Miller. Scene berganti, mereka kembali melakukan tugas yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini yang menjalankan misi hanya Cam, Dylan, dan Miller. Di sini Cam merasa ada yang janggal karena senjata yang dibekalinya tidak terdapat peluru dan Dylan pun hanya mengawasi. Sisi lain, Nicky meminta turun ke Baratet. Mereka berdebat. Ternyata hubungan Cam dan Nicky diketahui semua anggota. Nicky pun menodongkan senjata. Di waktu bersamaan, Cam memulai aksinya. Di dalam, Miller mengambil sesuatu di berangkas. Tadi duga Miller membantai habis semua orang. Sampai saat Cam ditodong senjata oleh Miller, ada seseorang yang menyerang Miller. Merasa ada kesempatan, Cam mengambil kantong kecil yang dijatuhkan Miller. Cam pun mencoba melarikan diri yang dihadang oleh Dylan, yang akhirnya Dylan membiarkan. Di sini Miller berhasil lolos dan mengejar Cam.
Sampai Miller mengambil mobil polisi dan coba menabraknya, datang Nicky lebih dulu menabrak Miller. Mereka berdua mencoba lari dari kejaran Miller. Di sini Miller membawa senjata. Sampai di suatu ruangan, Cam menyerah. Tiba-tiba Miller dikepung oleh sekelompok orang Cina yang ternyata mereka adalah musuh Miller sejak lama. Miller pun tak berdaya dan dibawa mereka. Cam menyerahkan kantong tersebut yang ternyata isinya berlian. Dan budak soleh pun dilunaskan hutangnya. Ia pun diberi sebuah berlian, serta mobilnya dikembalikan. Cam dan Nicky pergi melakukan perjalanan. Film pun selesai. Nah, gimana ending filmnya? Lumayan buat kalian puas kan? Jika ada film lain yang ingin dibuatkan alur ceritanya, komen di bawah. Jangan lupa support dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya, biar makin rajin upload videonya. See you!